Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita doakan semoga seluruh acara kita pada malam hari ini senantiasa mendapat berkah, hidayah, dan selalu di bawah lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saya perkenalkan, nama saya Amiruddin. Profesi sehari-hari sebagai advokat, sebagai lawyer, sebagai koordinator wilayah Perhimpunan Advokat Indonesia Provinsi Sumber, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, saya dilahirkan 17 Juli tahun 1960. Kalau saya hitung-hitung dengan jari, pada hari ini umur saya sudah 60 tahun, 4 bulan, 3 hari. Nah, dulu saya merasa mengaku orang yang sehat. Ternyata di dalam diri saya terdapat sebuah penyakit yang sangat dahsyat, yang sangat mengkhawatirkan. Nah, seumur saya dari lahir sampai umur 59 tahun, sampai Januari 2019, alhamdulillah saya merasa sehat walafiat, tidak pernah sakit selama ini yang serius, yang dirawat di rumah sakit, nggak pernah seumur-umur itu. Tapi Allah berkata lain, pada 14 Januari tahun 2019, waktu bekerja di kantor, saya tidak pernah merasakan ada keluhan apa-apa. Tetapi waktu sedang di laptop, ternyata di kursi saya udah meleleh darah demikian banyak. Kemudian saya bawa ke toilet, ternyata buang air besar itu darah semua. Nah, kalau kita takar, mungkin sekali keluar itu ada 1 gelas kayaknya. Itu darah segar. Nah, begitu kejadian, saya telepon anak angkat saya, seorang dokter bedah. Dia bilang, kebetulan itu darah itu saya foto, saya kirim ke dia. Dia bilang begini, wah ini nggak bisa dibiarkan, ini darah segar katanya. Akhirnya segera ke dokter. Nah, kemudian saya telepon lagi beberapa orang medis lainnya, ternyata sarannya sama. Nah, terus saya pergilah ke dokter keluarga, dokter yang bukan untuk saya, dokter ini dokter keluarga selama ini. Ya, orang tua sakit kita bawa ke sana, tetangga, family kita bawa ke sana. Ternyata sampai di sana dia bilang, Bapak ambeien katanya. Nah, saya pikir begini, selama ini saya nggak pernah punya sejarah, punya historis ambeien, saya bilang kan. Nah, sekarang gini aja, makan aja obatnya dulu, istirahat yang banyak. Nah, saya kembali lagi ke kantor, sampai di kantor kejadian lagi. Udah 2 kali, makin banyak keluarnya. Nah, kemudian saya pulang ke rumah, istirahat. Sampai di rumah kejadian sekali lagi, makin banyak lagi. Itu udah 3 kali. Kemudian saya tidur, tertidur mungkin dikasih obat penenang kayaknya. Bangun tidur kejadian lagi sekali. Saya tidur lagi. Terjadilah yang keempat kalinya di kamar mandi itu saya udah pingsan, nggak tahu apa-apa lagi. Nah, alhasil saya dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya diinjeksi dengan vitamin K, berhenti darahnya waktu itu. Kemudian saya datangi dokter spesialis, dokter Keke namanya. Dia bilang, saya lihatkan foto-foto itu, nah ini bukan lambung yang bermasalah. Ini pasti yang bermasalah itu adalah usus halus. Nah, jadi Anda saya rujuk ke rumah sakit umum katanya. Nah, akhirnya saya dirujuk malam-malam itu jam 11 malam, dan baru masuk kamar itu jam 5 subuh. Nah, besoknya usus saya itu dibersihkan pakai
minum pencahar ya. 2 liter saya minum waktu itu. Akhirnya keluar semua bersih. Hari ketiga saya di kolonoskopi oleh dokter. Dimasukkan suatu alat dari bawah, ternyata dilihat di gambarnya itu usus saya itu udah robek-robek. Tapi robeknya tidak tembus itu. Nah, itulah yang menyebabkan berdarah itu. Nah, kemudian saya dikembalikan ke kamar. Hari keempat, kejadian lagi. Sampai juga 5 kali. Sampai jam 8 malam, akhirnya saya juga pingsan. Dan rasanya sudah mau mati waktu itu. Dan itu semua anak-anak, semua keluarga, itu udah bertangisan di ruangan ruangan rumah sakit itu. Nah, kemudian dokter-dokter juga datang rame-rame menyelamatkan saya. Alhamdulillah berapa saat saya sadar lagi, dan itu sudah diinjeksikan beberapa obat. Nah, kemudian setelah itu dicek HB saya, hemoglobin saya, ternyata sudah tinggal 8. Nah, kalau terlambat ini kan bisa mati, itulah intinya. Kemudian dokter memerintahkan harus di transfusi darah. Mula-mula ditransfusi 2 kantong, nah 2 kantong dites, hanya naiknya 8,02, hanya 0,02 poin naiknya. Kemudian diperintahkan lagi, masukkan 2 lagi, nah ternyata masih kurang, ditambah 2 lagi, akhirnya yang masuk itu sudah 5. Nah, sudah 5. Nah, ini dokter yang hasil kolonoskopi saya. Nah, setelah habis 5 kantong itu, ternyata HB1 udah naik sampai 10. Nah, tidak boleh ditambah lagi, yang 1 kantong dikembalikan. Kemudian sudah 10 itu hari ke-10 saya minta dipulang. Nah, karena saya rasakan memang badan itu sudah tidak enak waktu itu. Hasil saya berangkat ke Malaka untuk mencari second opinion. Ternyata dokter sana bilang Anda tidak jaga mulut katanya. Berat badan berapa? Saya bilang 107. Nah, itu selama ini Anda pemakan segala rupanya. Ini yang membuat usus Anda menjadi robek-robek, kata dokter itu. Nah, saya minta, gimana obatnya dok? Ya, ini nggak ada obatnya. Obatnya hanya bagaimana Anda jaga mulut, ya, jangan makan segalanya, Anda perkecil porsi makanan. Nah, kalau dari pengalaman yang kita lihat ini, kata dokter itu, yang Anda butuhkan oleh tubuh saudara itu hanya 1, tapi Anda kasih 4 katanya. Jadi ini luar biasa overnya. Nah, alhasil saya dikasih pulang hanya 4 obat tablet. Dia hanya perintahkan turunkan berat badan dengan cara jamu, jaga mulut. Nah, hasil saya pulang ke kampung halaman, saya jadi stres. Kenapa tidak stres? 59 tahun hidup di dunia, nggak pernah merasa sakit yang serius. Tapi kali ini sakitnya dahsyat sekali. Nah, sampai di tanah air, ini kekhawatiran semakin besar. Saya belum siap mati sebetulnya. Ya, tapi bukan takut mati, belum siap untuk mati. Nah, sehingga mempengaruhi psikis saya, dan matanya nggak mau tidur, berhari-hari nggak bisa tidur. Nah, suatu ketika saya punya klien di Payakumbuh, anaknya bidan, namanya Ibu Iit Perlina. Jadi dia tawarkan ke saya, tolonglah ini ada nomor telepon anak saya, atau saya suruh anak saya telepon Pak Mir katanya. Saya ditelepon oleh Ibu Iit itu. Dia tawarkan putir plasenta ini kepada saya. Nah, dulu waktu masih muda-muda dulu, saya kan sering-sering juga ikut-ikut.
MLM. Nah, saya udah rada nggak percaya dengan MLM ini. Jadi dia nawarkan itu rasanya masih kurang percaya saya. Tapi dia bilang begini, Anda makan aja ini dulu. Dia satu botol itu 5 juta harganya, satu paket 34 884. Nah, hasilnya saya terima, belum saya bayar. Nah, alhamdulillah eh, hari ketiga itu mata saya udah bisa tidur dan nyenyak tidurnya. Nah, hari keempat saya telepon ibu itu, tolong ambilkan saya satu paket, langsung saya bayar. Nah, karena aturan makannya katanya 2 menjelang tidur, 2 bangun tidur, itu saya lakukan terus. Nah, sampai hari ini saya sudah konsumsi Purtir ini selama 1,5 tahun. Dan apakah ini pola yang salah, saya nggak ngerti juga. Ya kan bulan-bulan kedua perintahnya kan satu malam satu bangun tidur. Tapi sampai hari ini saya konsumsi, saya minum 2 terus, 2 malam 2 bangun tidur. Nah, alhamdulillah saya cek HB saya, selalu saya cek ke labor. Ternyata HB saya itu 14,7, bertahan sampai hari ini 14,7. Nah, dengan demikian saya berpikir Putih Plasenta ini luar biasa kayaknya. Nah, sehingga dengan kesibukan saya begitu banyak, nah saya tertarik juga untuk masuk ke dalam Riwe ini, sehingga saya juga mensiarkan kepada teman-teman, pada keluarga, pada tetangga, sehingga ada juga beberapa orang yang menjadi anggota Putih Plasenta ini. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung, itu biaya yang sudah kita keluarkan selama di rumah sakit sampai ke Malaka itu luar biasa besar juga. Nah, saya hari ini sudah mengkonsumsi sudah hampir 36 botol, ya 36 botol. Nah, kalau dihitung uangnya itu 50, sudah 50. Kalau dihitungnya 250 juta, ternyata dulu yang saya nilai harganya mahal itu ternyata murah sekali. Nah, saya juga mendapatkan bonus-bonus, ada bonus uang, ada juga bonus botolan. Nah, sehingga yang saya eh, yang saya konsumsi ini, jadi itu udah dibayar oleh Riwe rupanya. Nah, ini foto saya before dan after. Nah, ini orang tanya, ini before ini berapa tahun yang lalu nih bilang kan. Saya bilang ini waktu saya pertama sakit itu masuk rumah sakit, berarti 1,5 tahun yang lalu. Nah, ya ini after. Nah, kenapa kok jauh sekali bedanya, dia bilang. Saya bilang begini, itu yang before itu waktu saya tua dulu. Nah, kalau yang sekarang tuh saya sudah muda, saya bilang kan. Nah, jadi alhamdulillah ini bukan mengada-ada. Kemana saya pergi, ada teman-teman yang sudah 1,5 tahun, sudah 1 tahun, atau sudah 2 tahun nggak ketemu saya, dia kaget. Ya, kok bisa? Kok bisa Pak Amir lebih muda katanya? Ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau menanya itu ya saya perkenalkan Putih Plasenta. Alhamdulillah banyak juga yang ikut. Malah ada beberapa orang profesor yang ikut. Yang dulu bobot badannya itu profesor itu 110. Nah, sekarang sudah 90 dia. Saya dulu 107, hari ini sudah 93. Tapi alhamdulillah saya merasakan segar bugar setiap hari dan saya memang sangat mencintai Putih ini dan tidak akan mau meninggalkan Putih ini. Nah, demikian ya yang dapat saya sampaikan.